Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman DKM Masjid dimanapun Anda berada, semoga kebaikan selalu bersama kita. Izin hari ini saya Kong Mamat, Marbot Masjid Asra, ingin share tentang kegiatan Masjid Asra di awal-awal tahun. Biasanya selain bikin program kerja, tentu ini berkaitan dengan budgeting. Adapun masalah perlu apa tidaknya itu dikembalikan ke masing-masing teman-teman semua DKM. Tentu Masjid Asra selaku masjid perusahaan maupun juga masjid republik itu menyiapkan anggaran kerja, anggaran. Jadi ketika kegiatan sudah disusun, maka kita akan susun tentang budget-budget atau anggaran-anggarannya, baik anggaran yang keseharian maupun juga anggaran yang sifatnya per event. Nanti di situ akan kelihatan tuh siklusnya, kita bisa pelajari sehingga kita bisa mengambil kebijakan gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan bukan tidak tidak tawakal, tidak. Ini adalah bentuk dari kita bisa merencanakan lebih baik, tentunya sebagai ya manusia, untuk mengatur budgetingnya, kegiatannya pun kalau nanti tengah tahun, tengah bulan ada perubahan, ya itu tentu bisa dirubah, tentu dengan approval para dekan semua yang punya kebijakan. Izin langsung saja mungkin selanjutnya akan saya jelaskan nanti. Uh, kita langsung caranya nyusun gimana. Nah, oke, pelan-pelan nih ya. Masjid Asra masih pakai Excel ya. Doain ya tahun ini mudah-mudahan bisa by system yang tadi di sistem keuangan itu yang sudah online. Silakan lihat video-video saya di sebelumnya. Masjid Asra sudah pakai sistem yang sifatnya sudah online keuangannya dan bisa dipakai sama semua DKM, tinggal daftar aja di ambil.id. Tapi kalau yang ini budgeting saya masih pakai pakai Excel. Nanti mudah-mudahan di tahun ini kita bisa angkat itu ke sistem sehingga cukup input di sistem saja. Oke, langsung saja. Ya, oke Bapak semua, ini adalah yang kami susun biasanya di simulasi ini kita susun. Rincian budget 2021, tinggal diganti-ganti Bapak, ini ada 2021. Ya. Saya akan jelaskan, kita budgeting itu nggak hanya ngomongin masalah pengeluaran, juga dia juga ngomongin masalah penerimaan. Nah, penerimaan kita berapa? Ini bisa dipelajari dari rata-rata penerimaan kita di setiap Jumatan. Ya, contoh sholat Jumat. Rata-rata itu kan kita fluktuatif ya, ada yang 8 juta, ada yang 2 juta, 3 juta, cari spare tengahnya saja. Nah, anggaplah rata-rata itu kita 10 juta anggap ya. Kemudian frekuensi itu 4 kali dalam sebulan. Nanti disesuaikan Januari misalnya, langsung sekalian kan tuh. 4 dikali 10 juta, 40 juta. Cek aja nanti di kalender, saya bisa ngecek kalender misalnya di bulan Maret juga ternyata ada 5 minggu, 5 Jumatan, dilihat di kalender, maka ini 50 juta seperti itu. Kotak amal besar itu biasanya di besar itu ada kotak amal yang ada di depan pintu besar tuh, di dua, dan mungkin beberapa masjid memiliki itu ya, saya lihat sih banyak tuh yang punya. Ada yang boleh digabung saat Jumatan, silakan, nih masing-masing. Ada juga yang dipisahkan biar ketahuan penerimaan kotak amal yang ada depan pintu sama yang kenceleng yang tiap Jumatan. Kemudian kotak amal tarawih juga kita pisahkan. Nah, itu nanti dilihat, hitung per malam biasanya kan ya. Terus kita hitung Idul Fitri juga yang biasa teman-teman jalankan ya, biasanya itu ada bapak bawa apa kotak di sarung atau kotak duit ya. Kemudian Idul Adha juga, dan jumlahkan ya. Jadi ini kalau kotak amal jumlahkan semua berapa, kita tahu berapa ya, ketemu. Idul Fitri bulan apa disesuaikan sama bapak semua. Kita berarti rata-rata Idul Fitri kita menerima 7 juta sampai 10 juta, masukkan saja nggak apa-apa ya. Pun nanti naik turun ya nggak apa-apa, ini kan hanya membaca kebiasaan data yang lalu, kemudian ditotalin berapa rata-rata orang kita. Kemudian ada kedua, bagian kedua diterima adalah donatur masjid. Ada yang dari perusahaan kah? Kalau mau bapak masjid dekat perusahaan, biasa ada nyumbang tuh. Ada donatur apa tuh rutin, ya tiap bulan nyumbang. Kalau di masjid komplek mungkin ada kotak
kotak yang ada di rumah tuh kotak amal, silakan hitung di sini rata-rata berapa. Untuk kedua ada sewa ruangan, rata-rata kalau masjid-masjid yang sudah punya buat akad nikah resepsi mungkin dia terpisah sama siapa masih wilayah miliknya masjid, silakan di sini. Donatur Ramadan kenapa gede banget, bisa jadi nanti ini detailannya dia bisa terpisah, biasanya dihitung dari buat infak buka puasa. Nah kita nyari donatur segala macam, targetan misal 256 juta ya, silakan nanti hitungannya gimana, bisa di satu kotak nasi per hari misalnya 500 nasi kali nasi harganya 20.000, berarti kurang lebih 10 juta ya sehari. Itu dihitung tuh sampai akhir bulan Ramadan. Nah target prima kita sekian, nanti nota juga ada kemudian ada Isra Mi'raj, ada Muharram, kalau bikin acara lomba silakan di sini, atau kajian-kajian tabligh kabar silakan. Nah ya, ini target 20 juta. Kalau emang nggak ada penerimaannya ya nggak apa-apa, dibudgetkan dengan memakai uang kotak amal. Yo, saya Isra Mi'raj mah nggak galang dana Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ya kosongin saja gitu ya. Saya pakai kotak amal aja, kagak ini ya boleh aja ya. Gitu boleh. Itu ya dinol-nolin aja. Terus kemudian setelah dapat kita akan lihat penerimaan kita itu adalah 1 miliar. Nah, kita hitung nih total kotak amal kita, total 610 juta. Dari 2 perusahaan totalnya 390 juta, total kotak amal ditambah ini sama dengan 1 miliar 10 juta. Jadi teman-teman bisa prediksi gitu ya, walaupun nanti alhamdulillah Allah kasih rezeki buat masjid, buat kegiatan lain, misalnya ada acara eventnya kayak pembangunan masjid atau rehab, silakan nanti masukin ke sini, ditargetin ya, oh kita di tahun 2021 ada loh mau renovasi masjid, nah masukkan lah ini targetan donaturnya, donatur renovasi masjid, masukin di sini gitu ya. Jadi dimasukin target berapa kebutuhan 1 miliar, maka pengeluaran pun 1 miliar. 1 miliar dari mana, nanti targetin tuh dicicil begitu terus sehingga kita dapat 1 miliar. Misalnya di Januari di 100 juta di bulan Januari, 100 juta di bulan Februari buat perbaikan masjid ya, terus berjalan 100 juta misalnya saya masukin ya, izin saya masukkan misalnya donatur perbaikan gedung masjid, apa namanya, bangunan ya enaknya. Oke, tinggal dikur saja rata-rata targetannya. Saya target 1 miliar. Oh, 200 juta dulu kita tarik, terus kita cari gitu ya. Ini udah otomatis ke jumlah. Ini tarik ke sampai bawah ya, jadi kita ada 2,8 M. Nah ini dimasukkan saja target penerimaan ya rata-rata per bulan, sehingga kita dapat angka di 1 miliar lebih, kita dapat 1 miliar 800 juta. Jadi ditargetin. Saya yakin bapak-bapak itu sudah target, dan cuma mungkin di atas kertasnya mungkin belum di sininya gitu di Excel, sehingga semua orang itu bisa baca gitu, semua orang bisa baca yang mempunyai kepentingan di situ atau pengambil kebijakan. Lanjut ya Pak, kemudian program pengeluaran. Ini pengeluaran ini adalah rutin, misalnya ada sholat Jumat masuk ke khotib ya, khotib berapa, biaya berapa, zaman Pak Ustadz, sehingga udah punya, kita tahu nih selama setahun ini total berapa sih, contoh Januari 1 juta kali 4 kali Jumat, tadi kita bilang ada Maret tuh ada 5 kali Jumat ya, dilihatnya di kalender. Jadi semua dapat di situ, semua dapetin angka-angkanya berapa totalnya zaman Ustadz kan biasa dibeliin nasi kotak, ditemenin apa segala macam, silakan di situ disiapkan 100.000 ke budgetnya. Nah tinggal bergerak di situ aja. Pun nanti lebih dari 100.000 karena mungkin dia bawa teman, bawa setelahnya ya nggak apa-apa, nanti paling tidak si
pemegang operasional hari dia namanya confident mengeluarkan dana itu, jadi nggak kesalahan lah. Mau ada loh disepakatin kita budgetnya sekian pun naik turun dikit ya nggak apa-apa ya. Kemudian ada kajian-kajian rutin. Ini saya bagi dua pengeluaran ini, itu program khusus masjid yang berkaitan dengan ibadah sama yang berkaitan dengan operasional. Ini banyak sekali, tinggal diisi kajian ibu-ibu, kemudian kajian tahsin, berapa para ustadznya, honornya berapa, ini jamuannya berapa. Jadi semua dituangkan ke dalam kertas Excel. Pendidikan TPA, guru TPA, walaupun TPA itu misalnya TPA bayaran kalau mau sastra free ya. Tapi kalau memang ada TPA, oh saya ngambil dana loh, dana dari wali santri, masukin saja, oh saya ada TPA, infak donatur TPA atau infak TPA, TPK lah ya. Oke. Berapa di sini tulis Januari rata-rata penerimaan TPA 2.500.000 lah ya. Oke, saya tarik samping. Oke, kita jumlahkan sini, dapat deh. Nah, nambah lagi biayanya ya nggak apa-apa, perimbangannya nambah. Nah di sini TP juga rata-rata kita 4 juta. Nanti model subsidi aja deh tuh, masjid harus subsidi kegiatan. Kalau sastra gratis ya bagi teman-teman ada yang di Sungai Bambu ya, jadi free, kita bayar rutin. Nah satu guru TP gaji berapa diserahkan sama teman-teman. Makin besar guru TPA nya gaji yang makin baik lah insya Allah. Hari besar Islam nanti saya ceritakan tuh, oh ini biaya-biayanya dimasukin rata, kita cek di tahun lalu mari kita habis berapa nih. Udahlah kita naikin lah, misalnya kemarin habisnya 15 juta atau 70 juta, yaudah kita buletin deh tahun ini 20 juta misal. Nanti di anggarannya didetailin lagi buat sosat berapa, ini berapa. Jadi semua terukur sih teman-teman semua. Kemudian Ramadan Mubarak spesial Ramadan Mubarak. Nah ini dia, ada hidang buka puasa tadi sampaikan, ini detailannya nih. Ada buka puasa, berapa harga porsi, ini detailannya kayak gini. Hidangan tikaf, kajian zuhur, iftar, taraweh, semuanya dimasukin. Ada biaya-biayanya nggak? Kalau kita manggil misal asatid yang bacanya bagus ya silakan aja, tinggal dibacetin aja gitu kan, selesai. Total berapa? Oke, ini ada 300-an, kita cek di jumlah masing-masing. Oke, buat pengeluaran khusus kegiatan program masjid itu adalah 700 jutaan ya. Ini ada personal, adalah tulis kantor rata-rata 800.000. Di flat aja dihitung rata-rata GoPay atau 300.000. Silakan satu rahim. Ada entertain, tamu datang, tamu masjid, ya masa kita kasih makan kali ya, misalnya gitu. Atau ada yang sumbangan yang meninggal atau yang sakit, jamaah masjid ya kan ditengokin. Utility ini bahasanya ada rekening listrik dan air, telepon, speedy, rumah tangga, semua ini dimasukkan ke dalam sini. Silahkan disusun pelan-pelan sama teman-teman semua. Seragam, mungkin ada seragam karyawan cleaning service atau segala macam masukin. Maintenance, ini kenapa maintenance gede, kita ini adalah outsource ya, dimana antara DKM sama pengusaha yang bersihin, yang ngepel-ngepel, yang luar biasa tuh teman-teman cleaning service ya, itu ya ini sendiri kita gedein ya. Terus inventaris, ada handycam, mau beli handycam nggak bisa handycam yang memang bisa mantap buat kajian gitu ya, komputer, netbook, TV kajian. Ini ada rapat yayasan atau rapat masjid. Buat apa lo masjid bang? Ya kali mau rapat di luar kota. Lagi pandemi ya. Gak boleh kita ya, silakan. Nah itu kan 5 juta buat kemana gitu, makan loncat besar yang bisa atau yang full lah. Ada 200.000 ini buat rapat-rapat rutin biasanya. Sekedar gorengan mah masa kagak ada ya. Ini gaji karyawan, gaji masih 5 juta ya harus ya. Kalau masjid pengen makmur mah ya harus ada yang fokus ya. Ya kita harus memberikan hak ya gitu. Jadi baik yang imamin,
ya. Terus kemudian yang bagian yang lain mungkin kalau udah masjid besar silakan aja ya, tapi juga masjid-masjid kecil tapi udah lumayan, nggak ada salahnya tuh untuk memberikan komitmen gitu bagi mereka yang udah bantu. Mereka nggak berharap, tapi saya yakin masjid punya kewajiban juga ya untuk memberikan haknya gitu. Jangan kita minta tolong tapi kita nggak berikan haknya, agar lebih fokus seperti itu. Total nih udah kita ditotalin tuh 396 juta selama setahun. Kemudian 396 ditambah 776 tambah 396 hasil 1. Oke, ini lebih kurang 1,66 dari mana, nanti kita akan cek ya. Kita akan cek. Oke, ini sudah benar. Nanti cek ini udah ketemu nih. Nah, saya ada semua sebelahnya. Ini semua kita. Deng. Tuh, sudah deh. Nah, ini lihat. Bapak lihat. Ini adalah resume dari yang rincian budget. Ini adalah basis apa namanya sih, rekonsiliasinya lah. Yang gampangnya lah, yang sudah dipraktiskan. Nah, saya bentar dulu ya. Ini masih nggak kelihatan takutnya. Oke, lihat deh. Saldo awal ini adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di rekening atau yang di kas Bapak pegang di masjid. Misalnya di bank di kas Bapak itu ada 100 juta atau mungkin ada lebih dari 100 juta, 200 juta. Dimasukkan ke sini, inilah saldo tanggal 31 Desember. Dia akan menjadi saldo awal di awal Januari. Masukkan sini, Pak. Kemudian Periman Kotak Amal, ini connect nih, Pak. Nah, ini connect tuh, saya connect tuh ya. Connect sama yang rincian budget 45. Kalau kita lihat di Januari, kita ke atas. Nah, ini 45. Yang tadi berapa nih? Maret ya 55. Lihat di Maret 55. Oke. Jadi ini adalah resume dari yang di depan, yang di rincian. Oke ya. Ini ada juga 305. Kita lihat 305 benar nggak? Coba kita cek. Yes, benar 305 ya. Adalah penerimaan donatur masjid. Jadi ini akan berjalan terus. Ini juga connecting semua. Lihat ya. Ramadan kan nggak ada Januari, Ramadan ada di bulan Juni. Oke, sama. Terus nanti dilihat. Nah, ini akan lihat perputaran uangnya. Ada uang sekian di awal Januari, pengeluaran kita rata-rata sekian, penerimaan kita sekian, penerimaan kita sekian, nanti kita akan dapat saldo akhir sekian. Ini akan memudahkan kebijakan para pengambil keputusan. Misalnya, oh masih ada duit banyak nih, bagaimana kalau kita bikin program sosial bagi masyarakat yuk. Misalnya ada beras gratis, sembako, atau pendidikan, workshop bagi masyarakat, atau apalah macam-macam kayak masjid-masjid yang begitu bisa memaksimalkan dananya buat kegiatan sosial. Jangan ditahan-tahan. Tentu saya sepakat sekali dengan teman-teman DKM lain, jangan nahan duit umat. Yes, betul. Nah, dengan inilah kita bisa, oh ternyata saldo kita masih banyak loh di sini. Nah, itu teman-teman bisa memaksimalkan dengan, oh begitu kita bikin program lagi yuk. Ah, itu dia. Silakan dimainkan di situ. Tentu kalau di perubahan di tengah jalan, oh ternyata kotak amalnya tidak sesuai dengan apa yang dituin, ya sudah, nggak apa-apa, terus nanti setiap bulan kan kita ada rapat masjid nih, atau tiap minggu, tiap bulan kan bisa ngontrol sesuai dengan targetan kita nggak. Oh ya, alhamdulillah kurang, nggak apa-apa, kalau kurang masih ada saldo sebelumnya. Jadi kita bisa mengambil kebijakan ya. Dan ini ditandatangani misalnya sama pembina masjid, ketua masjid, bendahara masjid. Ini menjadi pegangan teman-teman yang beroperasional di masjid itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat nanti saldo akhir kita masih gede banget ya. Ya, jadi teman-teman sekalian masih uangnya banyak yang masuk tapi kegiatannya sedikit sehingga kita numpuk ya kan. Nah, ini harus disalurkan segera. Ini harus disalurkan segera sama teman-teman. Nah, lihat ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, maksimalkanlah kegiatan-kegiatan yang sudah ada ya. Ya Ramadan, lihat ya Pak, saya Ramadan 322.
saya nerima 459. Nah ini kan ada jomplang nih, coba dilihat lagi. Nah, apakah ditambahin programnya atau gimana? Ini saya sengaja uh, fluktuatif biar kelihatan semua. Ya nanti ada kontrolnya, samakan rinciannya. Jadi silakan teman-teman sekalian, ini sudah pernah saya presentasikan di pelatihan keuangan yang secara offline sebelum ada pandemi, sudah 2-3 kali kalau nggak salah. Ya semoga ini menjadi manfaat. Sekali lagi, bukan berarti kita ini bikin budget kesannya kayak khawatir duitnya habis. Bukan, ini dibikin agar kita bisa membaca peta medannya, kita tahu nih. Jadi bahasanya nih, kalau kita kayak ingin ingin melaksanakan sebuah program, kita udah punya ancang-ancang, udah punya ilmunya. Misalnya kita mau jalan, ya kita dari sini, misalnya dari Jakarta mau ke Bandung, nah kita harus ngukur tuh, kita harus naik bis apa, jajan di mana, makan di mana, mau ngasih siapa. Nah itu harus terukur, sehingga oh ternyata gue butuh dana tuh sekian loh, bisnya berapa ya, tolnya berapa ya, itulah sebagai. Tapi ternyata tengah jalannya harus jajan ada 2 kali lipat, ternyata ada misalnya bannya bocor, harus nambel, ya nggak apa-apa. Nah itu kan begini, dan kemudian ternyata ada diskon ternyata di bisnya, alhamdulillah. Atau di sana kita dikasih gitu, dikasih uang sama saudara atau apa, ya itu kan di luar. Yang penting kita coba menganggarkan sesuatu yang memang menjadi program kerjanya masjid. Ya, mau dapatkan file ini gimana? Coba nanti saya sisipkan ya Pak. Nah, ini kita sisipkan. Nah, sekali lagi selamat buat teman-teman bekerja. Ini bukan sedang mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Ini saya hanya sharing. Semoga manfaat, dan mudah-mudahan kita bekerja secara mana makin dipercaya. Jangan sampai amal kita yang sudah maksimal ternyata secara keseharian kita lebih kepada sembrono lah. Menjaga tentunya tercatat dengan rapi, dan mudah-mudahan ini bentuk ikhtiar dari kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan, kebaikan, dan diampuni segala dosa kita. Tentu DKM juga manusia, pasti ada kesalahan. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.